Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah kajian Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat itu adalah seorang alim, seorang yang berilmu, tetapi Allah tidak jadikan ilmunya itu bermanfaat. Dan kita juga sudah membahas tentang pembagian dari ulama. Menurut Imam Al-Ghazali ada ulama akhirat, ada ulama su atau ulama yang orientasinya adalah dunia. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini kita masih melanjutkan bahasan kita terkait dengan ulama usu, ulama jahat. Jadi pembedaan ulamaul akhirah lawannya itu adalah ulama usul. Jadi bukan ulamaul khair. Karena banyak juga orang yang keliru, ulamaul su lawannya ulamaul khair, keliru. Tapi ulamaul akhirah dan ulamaud dunya, kalau bahasanya gitu. Akhirat dan dunia. Nah, seperti apa? Qala al-musannif rahimahullah taala wa qala fi munajati Dawud. Wa qala, berkata Allah Subhanahu wa taala fi munajati Dawud, terkait dengan munajat Daud. Munajat itu artinya permohonan kepada Allah, berdialog dengan Allah secara khusus, munajat. Jadi enggak kelihatan, tapi khusus. Dawuda, kenapa dibaca Dawuda bukan Daudi? Karena isim ghairu munsharif. Jadi mamnuun minas sarfi. Kalau mamnuun minas sarfi istilah nahwnya itu isimnya ghairu munsharif, maka kalau dia dijadikan mudhaf ilaih karena disandingkan dengan munajat, maka bacanya Dawuda bukan Dawudi. Enggak boleh. Ahmada, munajat Ahmada, bukan munajat Ahmadi, boleh. Apa perkataan Allah kepada Daud pada saat ketika Daud bermunajat kepadanya? Tadri, a-nya ini adalah huruf istifham. Artinya sama dengan hal tadri. Apakah, pakai a, apakah. Jadi huruf istifham itu huruf pertanyaan. Salah satunya menggunakan hal, yang lain menggunakan a, yang artinya adalah apakah. Tadri itu dari kata dara, wa huwa yadri, karena anta tadri. Atadri, apakah engkau tahu ya Daud, kepada Nabi Daud. Apakah engkau tahu? Ma asna'u, apa yang aku lakukan. Asna'u sona'a, yasna'u, ana asna'u. Tempat di mana dilakukan sesuatu namanya masna. Masna artinya apa? Pabrik. Masna. Bil alimi, dengan orang alim. Tahukah Daud, kata Allah kepada Nabi Daud, apa yang aku lakukan kepada orang yang alim? Orang alim yang gimana? Kata Allah, idza athara syahwatahu ala mahabbati. Kalau dia athara, mendahulukan, mengutamakan, mementingkan
Mementingkan apa? Syahwatahu, syahwatnya, hawa nafsunya, keinginan dirinya sendiri, ala mahabbati, ketimbang kecintaanku atau cinta kepada aku. Apa yang kulakukan kepada dia, kata Allah kepada Nabi Daud. Dan kita tahu Nabi Daud ini adalah seorang nabi yang soleh, seorang nabi yang termasuk dari garis keturunan Ishak, Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, nanti terus berlanjut sampai salah satu keturunannya adalah Nabi Daud. Nabi Daud nanti diteruskan kekuasaannya oleh Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Daud KKN wajar karena Nabi Sulaiman punya kompetensi. Yang repot itu KKN kalau nggak ada kompetensi. Kalau ada kompetensi tidak ada masalah. Misalnya saya punya pesantren, saya punya anak, punya kemampuan yang bagus, saya kasih ke dia. Itu kan KKN juga kan? Tapi punya potensi dan punya kompetensi, nggak ada masalah. Yang repot itu kalau kita berikan kepada orang berdasarkan keturunan tapi nggak ada kompetensi, hancur bangsa ini. Idza wusidal amru li ghairi ahlihi fantazir sa'a. Kalau urusan diserahkan kepada yang tidak punya kompetensi, maka tunggu kehancurannya. Kita lihat bangsa kita seperti apa sekarang. Kenapa? Enggak ada kompetensi, kita pilih. Enggak punya kemampuan, kita pilih. Atau bukan kita milih, orang yang milih. Saya enggak pernah milih ya. Jadi enggak punya tanggung jawab saya. Kenapa? Ya karena itu tadi, enggak punya potensi. Nabi Daud nanti menurunkan kekuasaannya kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya kompetensi, bahkan lebih hebat lagi tuh kompetensinya. Tapi Nabi Daud ini meskipun dia raja, tapi dia tetap bekerja. Tetap bekerja. Apa pekerjaan Nabi Daud? Ada yang tahu nggak? Selain dia jadi raja, apa pekerjaannya? Hah? Pandai besi. Dia buat baju dari besi dengan tangannya. Karena apa? Karena Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Daud mampu melumerkan besi. Sehingga dia bisa ukir tuh baju besi untuk peperangan dengan tangannya. Kalau kita dengan las, itu dengan tangannya Pak. Makanya Allah memuji orang yang bekerja seperti Nabi Daud bekerja. Dan Nabi Daud mendapatkan kekuasaannya itu bukan dengan duduk mendapatkan warisan. Dia berjuang perang. Siapa yang dilawan saat itu? Siapa? Jalut Pak. Yang di barat disebut dengan Goliat. Lawannya David and Goliat tuh. Kalau kita Daud dan Jalut. Yang kemudian Nabi Daud saat itu masih muda mampu menjatuhkan Goliat dengan satu pukulan ketapel. Tapi ingat, yang ketapel itu Nabi Pak. Bukan kita. Kalau kita yang ketepal belum tentu jatuh. Karena Goliat itu Jalut tuh seperti raksasa badannya besar. Dan saat itu yang memimpin kerajaan saat itu adalah dari Bani Israel. Nah, nanti kemudian Nabi Daud kemudian menjadi seorang raja dan nabi. Dan beliau ini adalah nabi yang umurnya cukup panjang dan istrinya cukup banyak. Berapa usia beliau meninggal? 100 tahun. 100 tahun. Yang kedua, beliau ini termasuk nabi yang diberikan kepadanya salah satu kitab namanya Zabur. Dan kitab Zabur itu isinya adalah pujian. Senandung pujian. Maka kalau Nabi Daud bersenandung, burung-burung, gunung-gunung ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Kenapa? Suaranya indah. Dan pujian atau kidung disebut dengan kidung. Pujian-pujian cinta kepada Allah di dalam kitab Zabur itu kemudian dijadikan sebagai pedoman ibadah Nabi Daud di dalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah berkata kepada Nabi Daud, Allah ngajarin. Daud, kata Allah kepada beliau, tahukah engkau
apa yang akan aku lakukan kepada seorang alim apabila dia mengutamakan syahwatnya ketimbang kecintaan kepadaku? Apa jawab Allah? An uharrimahu ladida munajati. Ini musibah besar, Pak. Apa kata Allah? Aku akan mengharamkan dia, melarang dia mendapatkan ladida, kenikmatan munajati, bermunajat kepadaku. Maksudnya apa? Kalau sholatnya nggak enak, maunya buru-buru aja, maunya cepat aja. Itu artinya apa? Hilang kelezatan. Ada orang sholatnya mau buru-buru aja, apalagi tarawih. Oh, tarawih itu ngebut. Ada yang cuma 7 menit, 20 rakaat selesai. Allah. Jadi seperti orang yang melakukan demo kan. Oh, demo bolehlah teriak-teriak, ini cepat tuh. Nanti bisa lihat di YouTube tuh. Belum menyentuh bumi ini udah ngangkat. Bayangkan terlalu cepat. Itu hilang lazida munajat. Kehilangan kelezatan munajat. Ada seorang pak sahabat Nabi namanya Bashar bin Abbad bin Bishr. Dia termasuk sahabat Nabi yang dipuji oleh Siti Aisyah. Ada 3 sahabat Nabi yang luar biasa. Satunya adalah Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr itu punya teman namanya Ammar. Keduanya sahabat. Pada saat ketika peperangan bersama Nabi kemudian instruksikan istirahat dulu menjelang malam. Jadi ada rehat sebentar. Tapi harus tetap siaga, kata Nabi. Maka selama para sahabat yang perang ini tidur, harus ada yang jaga. Ditetapkanlah siapa yang jaga. Kata Abbad, saya yang Rasul jaga sama Ammar, temannya. Ammar dan Abbad ini lalu buat kesepakatan. Kata Abbad bin Bishr kepada Ammar, ya Ammar, engkau yang jaga dulu dari awal malam sampai pertengahan malam. Nanti pertengahan malam sampai berikutnya saya yang jaga. Akhirnya Ammar jaga tuh. Sementara Abbad bin Bishr sambil menjaga gilirannya dia sholat. Yang dibaca surat Al-Kahfi. Kita kuliah aja udah setengah mati kan. Al-Kahfi dibaca. Rakaat pertama baca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi dibaca berapa menit? Panjang kan? Ammar karena kecapean perang, lelah, ketiduran. Sementara Abbad karena menunggu waktu jaganya dia sedang sholat. Saking khusyuknya, musuh tiba-tiba melihat Abbad sedang sholat, kesempatan dia panah. Sampai 3 kali panahan, kena tubuhnya. Pada saat Abbad bin Bishr sholat, sedang membaca soal Kahfi, dia tahu ada panah. Dia langsung cabut satu-satu. Dipanah lagi, dia cabut. Dia panah lagi, dia cabut. Dia nggak merasa sakit saat sholatnya. Bacaannya panjang. Bayangkan Pak, kalau kita lagi sholat ditimpuk aja sekali, bacaannya kita berubah itu. Ditimpuk nih bukan dipanah. Plok, langsung berhenti. Jangan nih kita kan. Siapa ini yang nipu gue nih? Apa tetap dia terus. Selesai salam, assalamualaikum, baru dia rasa sakit badannya, kena panah. Sampai Ammar bangun, ya Abbad kenapa kau ngebangunin saya? Tanggung, saya tadi pada saat sholat saya baca surah Al-Kahfi. Tanggung saya batalin. Bayangkan, meskipun dipanah dia tetap terusin tuh. Bayangkan tuh Pak. Itu sholatnya para sahabat Nabi. Jadi sholatnya luar biasa. Artinya apa? Ladzizul munajah. Ada kelezatan dalam bermunajat sama Allah. Maka khusyuk. Nah, kata Allah kepada Nabi Daud, kalau orang alim lebih mendahulukan syahwatnya, hawa nafsunya, keinginannya, kepentingannya ketimbang cinta kepadaku, kata Allah, akan aku haramkan lezatnya bermunajat kepadaku. Makanya banyak para ustaz, introspeksi buat kita. Banyak para guru, para ulama, karena mereka lebih mementingkan syahwatnya, lebih mementingkan dunia, lebih mementingkan harta dan kekayaan. Kalau ibadah kepada Allah nggak rasanya nggak enak. Banyak nggak Pak? Banyak tuh terjadi zaman sekarang tuh.
Beda dengan ulama-ulama kita yang dulu. Lalu kata Allah kepada Nabi Daud, ya Daud, la tas'alanna anni aliman qad askarathu dunya. Wahai Daud, kata Allah kepada Nabi Daud, la tas'alanna. Ada nun taukid itu di belakang, la tas'alanna. Jangan kau tanyakan anni kepadaku. Jadi perkataan Allah bukan perkataan biasa, tapi perkataannya pakai huruf taukid, la tas'alanna. Harusnya kan la tas'al. Ya kan? La tas'al, jangan tanyakan. Jangan kau minta, sama. Ini pakai la tas'alanna. Jangan kau tanyakan anni kepadaku aliman, tentang seorang alim. Seorang alim yang seperti apa yang jangan kau tanyakan kepadaku? Qad askarathu dunya, seorang alim yang telah dimabukkan oleh dunia. Askarathu dunya. Askara itu artinya memabukkan. Kalau dikaitkan dengan kalimat berikutnya berarti seorang alim yang telah dimabukkan oleh dunia. Ini struktur bahasa Arabnya, meskipun dalam keadaan bersifat aktif ya dalam bahasa Indonesia, tetapi diartikan secara pasif. Misalnya aliman qad askarathu dunya. Kalau kita analisis nih, askarathu ad-dunya, ad-dunya ini jadi fa'il, sementara maf'ulun binya ada kata hu. Kata hu. Berarti maf'ulnya didahulukan, fa'ilnya ditangguhkan. Kalau ada kalimat begitu tuh dalam bahasa Arab, maka mengartikannya secara fasih. Aliman qad askarathu dunya, seorang alim yang telah dimabukkan oleh dunia. Cara mengartikannya gitu. Lalu apa yang terjadi? Fayasuddaka an tariqi mahabbati, maka orang itu akan memalingkan engkau dari jalan kecintaan kepada aku. Jadi orang alim belum tentu selamat, Pak. Jangan anggap orang alim itu semuanya selamat, belum tentu. Kenapa? Godaan dan tantangan orang alim itu berat. Tantangan yang pertama adalah harta. Tantangan kedua, perempuan. Makanya kiai banyak kawinnya, ya kan? Betul nggak Pak? Kiai itu, coba aja kiai dulu, istrinya berapa? Lebih dari satu. Kalau belum kawin istri lebih dari satu, dianggap bukan laki-laki, bukan kiai. Oh, bayangkan tuh. Makanya saya nggak mau jadi kiai, takut dibilang istrinya baru satu. Siapa mereka? Kata Allah kepada Daud, ulaika qutta'u tariqi ibadi. Ulaika itu artinya mereka. Ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang yang beruntung. Ulaika qutta'u, qutta dari kata qati. Qati itu memutus, dari kata qata'a. Lalu kemudian jamaknya qutta. Qati'un jamaknya qutta'un. Artinya pemutus. Lalu kemudian ditambahin dengan tariqi, pemutus jalan. Maksudnya apa? Perampok, pembegal. Maka disebut dengan qati'ut tariq, orang yang merampas dagangan orang yang lewat. Tuh maksudnya. Qati'ut tariq. Jadi qutta'u tariq. Mereka itu adalah perampas jalan. Jalannya siapa? Ibadi, hamba-hambaku. Maksudnya apa? Hamba-hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah karena alim gurunya ngajari begitu, jadi terhambat jalannya. Ngerti nggak Pak? Karena gurunya lebih mementingkan syahwatnya ketimbang cinta kepada Allah, maka dia bisa memalingkan orang yang belajar dengan dia sehingga terpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka para ulama yang seperti itu, kata Allah kepada Nabi Daud, qutta'u tariq.
adalah perampas jalan hamba-hambaku yang ingin datang kepadaku. Makanya nyari guru jangan main-main, Pak, terkait dengan persoalan tersebut tuh. Jangan melihat guru dari sesuatu yang kita lihat seperti karomah ini, padahal belum tentu karomah. Wah, ini orang ini bisa memperbanyak duit nih. Kan dulu ada tuh, Pak. Ambil belakang, keluar duit, ada kan? Sampai orang-orang pintar pada ngikut tuh. Padahal dia punya otak, tapi kok bisa terpengaruh? Ada, saya lupa namanya dulu tuh. Apa? Kanjeng Dimas tuh. Ingat aja, jangan-jangan dia pernah kesana. Pernah memperbanyak duit, bangun kontrakan. Itu banyak tuh yang seperti itu. Apalagi ada guru-guru yang ngajari keliru tuh. Banyak tuh. Hati-hati, Pak, mencari guru. Yang disebut dengan qutta'ut thariq adalah orang-orang yang tindakannya, ucapannya, pengaruhnya itu menyesatkan orang lain dari jalan agama yang lurus tuh. Misalnya saya berikan contoh. Saya berikan contoh tentang seorang ustadz atau guru. Karena dia punya banyak murid nih, diajari tuh ajaran-ajaran yang menyimpang dari Quran dan Sunnah. Kalau kita bicara pesantren, pesantren Az-Zaitun, Mahat Zaitun. Siapa pimpinan pondoknya? Dulu, ya sekarang saya nggak tahu ya. Dulu siapa namanya? Panji Gumilang. Alumni YIN dulu. Jadi alumni YIN ada juga yang sesat begitu tuh. Kalau saya nggak sesat. Alumni YIN yang kagak sesat. Jangan semua alumni YIN yang nggak sesat. Dia bilang, Ustaz, ada alumni YIN Ustaz Panji Gumilang. Saya bilang, ente maksudnya apa ngomong sama aneh begitu? Ente pikir aneh sesat juga seperti Panji Gumilang? Enggak lah, macam-macam tuh. Di UIN Jakarta itu seperti pasar. Ente mau temuin apa aja ada. Yang Salafi ada, yang NU banyak, Muhammadiyah banyak, Jamaah Tabligh banyak, semuanya ada di situ. Kita mau pilih yang mana? Di sana ada pasarnya. Ada yang modelnya liberal, ada yang radikal, ada juga di UIN. Pokoknya ada semua. Kenapa? Karena kita enggak belajar terkait dengan persoalan itu. Yang diajarkan adalah yang lain. Nah, dia ngajari doktrin-doktrin, ajaran-ajaran menyimpang tuh kepada santrinya. Pertanyaannya, mereka yang seperti ini disebut dengan qutta'ut thariq, perampas jalan. Kenapa? Karena orang yang diajarkan lalu kemudian dia ngikuti. Ketika dia ngikuti ternyata ajarannya sesat, berarti dia tersesat gitu, Pak. Tersesat. Maka yang seharusnya dia lurus ke jalan Allah menyimpang. Orang yang menyimpangkan dia dari jalan Allah namanya qutta'ut thariq. Itu maksudnya. Bisa dipahami enggak? Dia merampas jalan. Makanya kalau kita mau belajar sama guru, lihat dulu gurunya. Jelas enggak sanadnya? Jelas enggak keilmuannya? Kalau enggak, Anda sesat, hati-hati. Diajarinya menyimpang tuh. Kelihatannya lurus, tapi ini bisa menyimpang. Bisa dipahami, Pak ya? Ya Daud, kata Allah kepada Nabi Daud, wahai Daud, idza ra'aita taliban fakun lahu khadiman. Idza, apabila ra'aita, kamu melihat taliban, orang yang nuntut ilmu. Kalau kau lihat ada orang yang menuntut ilmu, kata Allah kepada Nabi Daud, fakun lahu khadiman. Fakun, maka jadilah engkau lahu kepada orang itu apa? Khadiman, khadim, pelayan. Padahal ini Nabi Daud, Pak. Nabi Daud, bayangkan. Kata Allah, kalau kau lihat ada orang yang belajar nuntut ilmu, maka jadilah engkau sebagai khadim, pelayan. Kira-kira kalau jadi pelayan, apa yang dilakukan seorang pelayan, Pak, kepada majikannya? Apa tuh? Bapak ini punya pembantu nih. Berarti bapak sebagai majikan, yang kerja itu sebagai pembantu. Apa yang dikerjakan pembantu kepada majikan? Apa? Yang punya pembantu cuma puji doang, puji yang jawab. Melayani. Yang pertama, sikap dulu dong. Sikapnya gimana pembantu terhadap majikan? Sikapnya itu menghormati majikan.
Dia merendahkan diri kepada majikan, merendahkan hati. Itu sikap tuh. Kalau ada pembantu yang ngelunjak kepada majikan, apa yang dilakukan? Pecat. Tuh. Pembantu aja sombong. Kan kita bilang gitu. Baru pembantu aja udah sombong. Jadi harus merendahkan hati diri kepada atau menghormat kepada majikan. Siapa majikannya? Yang nuntut ilmu. Maka kata Allah kepada Nabi Daud, kalau ada orang yang nuntut ilmu, ente harus menghormati dia, mentakzim kepada dia. Itu sikap. Cukup enggak dengan sikap? Enggak, perlu ada action. Tuh, enggak perlu. Jangan cuma sikap doang, tapi harus ada action. Apa? Selain ente menghormati dia, juga berikan dukungan kepada dia. Berikan bantuan kepada dia dalam belajarnya. Misalnya dia butuh kitab, kasih. Dia butuh ongkos, kasih. Dia butuh biaya, kasih. Itu namanya action. Jadi sebagai khadim dia bantu. Kalau ibarat di sebuah rumah tangga, ente membantu segala keperluan dia. Karena khadim, apa yang dibutuhkan oleh dia kita berikan. Itu maksudnya gitu. Maka terhadap orang yang nuntut ilmu, kata Allah kepada Nabi Daud, jadilah engkau sebagai khadim berkhidmat. Makanya kalau ada orang santri itu, kita bisa membiayai santri itu, membantu pesantren dan santri. Lalu dikatakan oleh Allah kepada Nabi Daud, ya Daud, wahai Daud, man radda ilayya hariban, barang siapa yang ngembalikin itu kepadaku hariban dalam keadaan takut, dalam keadaan kabur, maksudnya dia mengembalikan terkait dengan persoalan ulama yang tadi. Maka kata Allah kepada Nabi Daud, orang yang seperti itu, yang kabur dari model ulama yang model tadi itu, katabtuhu syahidan, maka saya akan menulis dia. Katabtu menulis dia, hu-nya lari ke orang tersebut, syahidan, saya tetapkan dia sebagai seorang syahid. Kalau orang syahid mati, matinya gimana? Matinya langsung masuk surga. Kalau di alam kubur orang mati syahid enggak pakai ditanya lagi. Malaikat Munkar Nakir enggak perlu nanya. Kenapa? Orang dia punya tiket surga kok perlu ditanya? Pertanyaan itu adalah kepada orang-orang seperti kita. Tapi orang yang mati syahid dalam peperangan, para nabi dan rasul, mereka enggak ditanyai oleh Munkar dan Nakir. Nah, kalau orang kata Allah yang mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaan hanya kepada Allah, bukan mengutamakan syahwatnya seorang alim itu, maka kata Allah, aku akan catat dia sebagai syahid. Wa man katabtuhu syahidan, siapapun yang aku tetapkan sebagai orang yang mati syahid, lam u'adzibuhu bin nari abadan, aku tidak akan menyiksa orang itu dengan api neraka selamanya. Itu terkait dengan persoalan khidmah terhadap ilmu dan para orang-orang yang mencari ilmu pengetahuan. Kita lanjut nih, biar kita bisa selesaikan sampai faslun fil aqli wa syarafuhu wa syarafihi. Wa kadzalika qala al-Hasan, demikian pula berkata Imam Hasan Al-Basri, enggak disebutkan Al-Basri tapi yang dimaksud adalah Al-Hasan Al-Basri atau Al-Bisri. Beliau ini adalah seorang ulama tabi'in, lahir pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, lahir di Basrah. Beliau banyak muridnya dan rata-rata mereka ini adalah para ahli sufi. Siapa muridnya? Yang pertama Sufyan Az-Tsauri, yang nanti ada syairnya. Syairnya ada di bawah itu setelah itu. Kedua Rabi'ah Al-Adawiyah, itu adalah murid dari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri seorang ulama sufi dari tabi'in,
dan beliau pendiri awal tradisi tasawuf dalam Islam, Hasan Al-Basri. Makanya banyak makalah perkataan-perkataan dia. Dia punya majelis ilmu, banyak santri. Satu ketika sedang ngajar nih Hasan Al-Basri, ada orang yang ikut di majelisnya tapi ganggu terus. Mengganggu orang belajar. Kalau Hasan Al-Basri ngomong, dia suka nyeletuk tuh yang mengganggu. Tahu nggak nyeletuk? Jadi ganggu dia. Sampai zamannya bilang, "Kiai ini gimana nih? Perlu nggak kita hajar nih orang nih?" Ya jamaah kan begitu kan? Namanya jamaah pasti emosi. Kenapa? Terganggu dia. Kata Hasan Al-Basri, nggak usah. Biar saya serahkan aja sama Allah. Dia cuma bilang, serahin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Besokannya nggak datang lagi dia. Karena ditanya, kenapa dia nggak datang? Udah meninggal. Diserahin sama siapa? Sama Allah. Allah terima itu, diserahin. Akhirnya nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali. Omongannya hati-hati. Dia cuma bilang, saya serahin saja sama Allah, nggak usah urus, biar urusan Allah aja nih orang. Karena ganggu terus. Kalau cuma sekali doang nggak ada masalah. Setiap ngaji ganggu terus. Itu mengganggu para santri dan mengganggu orang yang mengajar. Makanya di dalam ta'lim ada adab murid terhadap guru. Kalau Anda ingin ilmu itu bisa masuk ke dalam pikiran dan hati, maka ikuti adab tersebut. Kata Hasan Al-Basri, uqubatul ulama'i mautul qalbi. Azab atau hukuman para ulama itu adalah mautul qalbi, hatinya mati. Itu hukumannya. Wa mautul qalbi, matinya hati itu, kata Imam Hasan Al-Basri, talabud dunya bi amalil akhirah. Dia mencari dunia dengan harga amalan akhirat. Misalnya dia dakwah tujuannya nyari popularitas, nyari uang, nyari kekuasaan, dekat dengan kekuasaan. Itu maksudnya apa? Amalannya akhirat bukan tuh? Akhirat. Tapi yang dicari apa? Dunia. Hati-hati tuh. Atau dia ngaji, dia belajar ilmu, tujuannya itu bukan membenahi dirinya menjadi orang baik, tapi dia menjadi supaya dia jadi orang populer. Kalau gua berilmu jadi ulama kan orang segan sama gua, orang akan menghargai gua dan begitu. Nah yang seperti itu adalah talabud dunya bi amalil akhirah. Maka para ulama azabnya, sanksinya itu adalah kalau hatinya mati. Kalau hatinya mati, maka dia jadi keras, jadi tumpul. Kalau dinasihatin lebih galak dia daripada yang menasihati. Gue lu ajarin, emang ilmu lu udah sampai berapa? Gue itu dia bilang. Padahal dia salah itu. Kita bilangin, ente nggak boleh. Kenapa? Karena memang nggak boleh. Tapi dia bilang, lu baru belajar begini, udah nasihatin gue tuh. Baru anak kemarin tuh udah nasihatin gue udah lama ini jadi ustaz, gitu bro. Udah lama jadi ustaz. Udah keliru itu. Dan kita harus kasih tahu itu, kalau enggak kita dosa juga. Nah, kalau hatinya udah mati, maka dia keras, sulit, dia dinasihati, bahkan enggak takut sama Allah. Enggak takut tuh. Hati-hati, Pak. Itu artinya hatinya sudah mati tuh. Dan itu adalah azabnya atau siksaan atau ukubah sanksi bagi para ulama yang su tadi tuh. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, idza ra'aitumul alima muhibban lid dunya, kalau engkau melihat seorang alim dia cinta sama dunianya, fattahimu ala dinikum, maka engkau harus curigai terhadap agama dan keberagaman. Kenapa? Karena ilmumu itu berasal dari alim yang cinta kepada dunia. Ente harus hati-hati tuh. Kita ini kan belajar sama guru, ya kan? Berarti ilmu dan keberagaman kita dapat dari mana? Dari guru. Tapi gurunya cinta dunia. Hati-hati ente dengan ilmu ente itu. Itu maksudnya. Harus curiga. Wah ini gue bener nggak nih belajar nih? Tuh curiga nih.
Kenapa? Fa inna kulla muhibbin yakhudu fima ahab. Karena orang yang mencintai itu dia akan tenggelam dalam apa yang dicintainya. Ente suka main game, habis satu hari ente main game. Betul nggak Pak? Orang yang cinta main game maka dia akan tenggelam dalam permainan game. Kalau dia cinta main bulu tangkis, setiap hari dia main bulu tangkis. Tuh, kenapa dia akan tenggelam dalam permainan itu? Maka orang yang model seperti ulama tadi cinta kepada dunia, maka dia akan habiskan waktunya untuk mendapatkan dunia. Kalau ente punya guru model seperti itu, ente harus curiga dengan ilmu atau agama yang ada dalam diri kita. Itu kata Imam siapa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena itu maka kita harus selalu introspeksi, muhasabah. Kira-kira gue ini udah benar gak nih? Dan seterusnya. Supaya apa? Jangan sampai kita menjadi orang yang model seperti ini. Kalau saya berikan satu contoh misalnya, seperti seorang ulama yang dekat dengan kekuasaan. Sekarang kan persoalan di Nahdlatul Ulama kan itu, ya kan? Saya ini di Sulawesi Tengah itu wakil ketua pengurus wilayah NU Sulawesi Tengah. Tapi seringkali saya mengkritik perilaku NU itu, karena itu tadi perlu dikritik. Tapi saya otokritik karena saya orang NU. Beda kalau orang luar NU mengkritik NU lain, tapi orang dalam NU mengkritik NU. Kenapa? Sekarang kita lihat persoalan tambang, Pak, itu bisa membuat pecah, ya kan? Meskipun banyak interpretasi, tapi menurut sebagian pemerhati masalah-masalah sosial keagamaan terhadap NU, pecahnya bukan persoalan internal, tapi persoalan tambang. Tambang ini dunia bukan? Dunia, ekonomi. Persoalan ekonomi, persoalan dunia. Ini yang terjadi, yang memicu banyak para ulama kemudian mendekat dengan kekuasaan, sehingga nggak kritis lagi dengan kekuasaan. Ulama-ulama yang model seperti ini adalah mereka yang melegitimasi kekuasaan. Repot nih. Maka bisa jadi yang seperti ini adalah bisa masuk kategori ulama usul. Hati-hati Pak. Karena apa? Athara syahwatahu, dia lebih mengutamakan syahwatnya. Saya berikan satu contoh supaya gampang nih untuk otokritik kita ya, untuk kita mengkritik diri kita. Ada seorang ustadz terkenal dia, tetapi dia dengan ilmunya mendekati kekuasaan, dekat dengan pemerintah. Tujuannya apa? Pertama, dia bisa mendapatkan pengaruh politik. Kedua, dia bisa mendapatkan ekonomi seperti tambang tadi. Tambang itu kan ekonomi, itu proyek-proyek dari pemerintah. Nah, ketika penguasa tersebut melakukan kebijakan yang jelas-jelas zalim, maka sang ulama ini diam aja. Misalnya perampasan tanah para warga di daerah mana dulu Sumatera itu, yang untuk dijadikan proyek nasional tuh, saya lupa namanya itu. Masyarakat setengah mati Pak melawan. Kenapa? Yang dilawan pemerintah, kekuasaan. Siapa yang menang? Nggak mungkin menang. Ulamanya diam. Bahkan ulamanya apa? Dia mendukung kebijakan pemerintah penguasa ini. Dan itu banyak terjadi ini. Maka kalau dianalisis, ternyata dia lebih dikuasai oleh ambisi duniawinya, sehingga dia terjerumus pada apa yang dicintainya itu, yaitu soal harta. Maka orang seperti ini kalau kita belajar dengan dia, hati-hati ente keberagamaannya. Itu maksudnya. Harus curiga dengan keberagamaan ente sendiri, karena ente mendapatkan ilmu dari mereka. Wa kana yaqulu Yahya bin Mu'az, berkata siapa? Yahya bin Mu'az. Yahya bin Mu'az Ar-Razi ini, beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Rai. Rai ini adalah satu kota yang berada di Iran. Rai, Persia, Iran. Dan beliau meninggal pada usia 41 tahun. Itu Yahya bin Mu'az
Ar-Razi seorang ulama sufi, dan beliau termasuk ulama yang berperan besar dalam perkembangan tasawuf awal di wilayah Persia, yaitu daerah Iran dan wilayah Khurasan, wilayah Iran. Yang berjasa itu adalah Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Jadi kalau kata Ar-Razi dari Rai, Fakhruddin Ar-Razi menulis kitab Mafatihul Ghaib, kitab tafsir yang luar biasa hebat. Saya kalau baca kitab tafsir Ar-Razi itu, ini kitab yang nulis orangnya cerdasnya luar biasa. Dari mana? Dari Iran, Pak. Rata-rata memang para ulama-ulama dari Iran, dari Damaskus, dari Syria, dari Asia Tengah tuh, Afghanistan, Bukhara, itu rata-rata para ahli-ahli hadis semua. Para ulama sufi rata-rata dari sana tuh. Dan beliau muridnya banyak tuh, dan semuanya adalah zuhud. Karena dia seorang wali, tentu banyak karomahnya. Jadi satu ketika Yahya bin Mu'az ini dia melihat ada seorang pemuda yang secara lahiriah rajin ibadah. Jadi kalau kita lihat dia ini secara lahiriah ibadahnya luar biasa, dan selalu hadir di majelis ilmu. Kelihatannya orang soleh, kelihatannya Pak ya. Lalu kemudian Yahya bin Mu'az dia tegur tuh orang itu, dijelasin, ente begini-begini, ente yang begini-begini. Kaget dia. Kata Yahya bin Mu'az, wahai pemuda, ente harus tinggalin apa yang ente lakukan, jangan nipu orang dengan penampilan lahiriahmu, sementara hatimu penuh dengan maksiat. Dia tahu, Pak. Orang itu kaget. Loh, kok dia tahu nih? Lalu kemudian setelah dijelaskan, karena dia wali, Yahya bin Mu'az wali, Allah yang kasih tahu. Akhirnya orang itu sadar bahwa selama ini dia sudah keliru jalan. Setelah itu dia lurus jalannya. Jadi jangan kita terpesona dengan lahirnya orang, Pak. Hati-hati, dengan hatinya harus dilihat. Yang perlu kita lihat adalah hatinya, bukan penampilan luar. Nah, kata Yahya bin Mu'az, beliau mengatakan li ulama dunya, kepada ulama dunia dia bilang, ya ashabal ilmi, wahai orang yang memiliki ilmu, qusurukum, istana-istana kalian, dari kata qusrun istana, qusurukum, istana-istana kalian, Qaisariyah adalah istana kaisar, wa buyutukum Kisrawiyah, rumah-rumah kalian adalah seperti istana dari Raja Kisra di Persia. Wa abwabukum dhahiriyah, dan pintu-pintu kalian adalah zahiriyah, lahiriah, nanti akan kita jelaskan. Wa akhfafukum jalutiyah, dan sepatu-sepatu kalian adalah sepatu Jalut, Goliat, yang dijatuhkan oleh Nabi Daud. Wa marakibukum qaruniyah, kendaraan-kendaraanmu itu adalah kendaraan Qarun. Wa awanikum fir'auniyah, sementara bejana kalian adalah bejana Fir'aun. Wa ma'atimukum jahiliyah, upacara-upacara yang kau lakukan adalah upacara jahiliyah. Wa madhahibukum syaitaniyah, madhabmu madhab syaitan. Fa aina syari'atul Muhammadiyah, lalu di mana syariat Muhammad ada pada dirimu, wahai orang yang memiliki ilmu? Kita jelasin apa yang disebut dengan istana seperti kaisar. Maksudnya hidup dalam kemegahan dan kemewahan seperti penguasa Romawi yang sombong. Jadi ulama jangan begitu hidupnya. Yang kedua, rumahmu seperti rumah Kisra, Raja Kisra di Persia. Jangan tinggal dalam kemewahan layaknya Raja Persia yang zalim. Jadi para ulama itu harus sederhana. Yang ketiga, pintu seperti kaum Zahiriyah. Maksudnya apa? Anda bermegah-megahan dengan pintu besar, ornamen, simbol kesombongan. Pintunya besar, Pak. Dia punya rumah, gerbangnya itu seperti gerbang kerajaan. Seperti itu. Lalu kemudian disebutkan, sepatumu seperti Jalut. Anda berjalan dengan sombong dan arogan seperti musuhnya Nabi Daud. Nabi Daud musuhnya siapa? Jalut, Goliat.
David and Goliath itu, ada filmnya tuh. Yang kedua, kendaraanmu marakibukum qaruniyah. Kendaraanmu seperti kendaraan Qarun. Qarun kalau kendaraan mewah itu, mewah. Simbol kekayaan dan pamer. Jadi ada ulama mobilnya apa? Apa? Alfamart. Alfa. Ada mobilnya seperti itu, kelihatannya mewah. Dia punya pakaian seperti pakaian kiraja. Dikritik Pak, oleh siapa ini? Yahya bin Mu'adz. Jangan begitu ente. Jam tangannya 1 M. Rolex. Dia pakai, pokoknya semuanya serba mahal. Bayangkan tuh. Tapi sarungnya sarung apa? BAS. Bukan BAS yang premium. Ada BAS yang apa yang lebih tinggi dari BAS sekarang? Tamir ya? Tamir tuh ada sampai 5 juta. Aduh. Bayangkan tuh sampai 5 juta kayak. Nah, itu dikritik tuh. Bejanamu seperti bejana Fir'aun. Maksudnya apa? Ente menggunakan peralatan makan, minum yang mewah berlebihan dari emas. Tuh, bayangkan dari emas. Upacaramu seperti jahiliyah. Ente kalau ngadain acara ritual megah. Seperti pesta besar-besaran tuh. Dan mazhabmu seperti mazhab setan. Cara pikir, bertindak, ngikutin hawa nafsu. Setan ikuti hawa nafsu. Maka dikritik oleh Yahya bin Mu'adz. Wahai para orang yang memiliki ilmu, jangan begitu. Tuh, jangan seperti orang itu. Maksudnya apa? Ente harus hidup sederhana. Tampilkan keteladanan. Seperti Rasulullah SAW. Teladannya bagus. Pakaiannya rapi, bersih, tapi enggak megah, enggak mewah. Kan kita lihat banyak ulama itu, mohon maaf ini, kita mengkritik nih. Lihat jubahnya. Kalau kita lihat serem, kita tak kayak bagaimana ya? Apalagi wah, punya besar. Turun dari mobil mewah. Apa dia bilang? Ini kan bagian dari dakwah. Bayangkan bagian dari dakwah. Apa hubungannya mobil mewah dengan dakwah? Tapi bagian dari menampilkan kesombongan. Hati-hati Pak, ini ujian para ulama. Ujiannya itu. Kita lanjut nih. Masih ada waktu. Jam berapa sih? Maghrib, Isya. Dikit lagi ya, ada syair nih. Wa ansyada, kemudian Yahya bin Mu'adz lalu kemudian membacakan nasyid ansyada, menyenandungkan satu syair. Wara'iya syati yahmidhi ba'anha fa kaifa idza ru'atu laha di'abu. Wara'iya syat, ra'i itu artinya penggembala, ra'iya penggembala. Asyati artinya kambing, domba. Penggembala domba yahmi menjaga, adziba serigala memakan dombanya. Jadi kalau penggembala itu biasanya jaga dombanya dari serangan serigala. Lalu kata penyair ini, fa kaifa idza ru'atu laha dhi'ab. Bagaimana kalau penggembalanya itu adalah serigalanya sendiri? Bagaimana itu? Artinya apa? Seorang ulama itu menjaga dombanya. Maksudnya siapa? Santri-santrinya. Bagaimana kalau ulama itu adalah serigalanya itu sendiri? Pasti santrinya dimakan enggak? Dimakan. Itu kata siapa? Yahya bin Mu'adz. Kita lanjutin dikit ya, supaya selesai sampai ini. Ya ma'syaral qurra'i, ya milhal baladi, ma yuslihul milhu idal milhu fasad. Bukan yaslu, tapi yuslihu. Wahai orang yang menjadi pembaca Al-Quran, maksudnya ulama. Qurra itu ulama. Ya milhal balad, wahai orang yang membuat negeri itu menjadi manis. Di sini maksudnya asin. Tapi ingat, asinnya itu dianggap manis. Makanya perempuan yang cantik disebut imra'atun maliha. Dari kata milhu itu garam, asin. Perempuan yang cantik itu disebut imra'atun maliha. Dari kata milhun. Maka kata milhal balad artinya yang menghiasi dan memaniskan negeri itu para ulama. Lalu dia bilang, ma yustihul milu
garam itu tidak membuat manis. Idzal milhu fasad, kalau garam itu rusak. Bagaimana garam itu bisa memberikan enak makanan kalau garam itu rusak? Itu maksudnya. Maksudnya apa? Bagaimana ulama bisa membenahi akhlak masyarakat kalau dia sendiri rusak? Itu perkataan dari Sufyan Ats-Tsauri nih, tapi nggak disebutin nama. Tapi ini adalah syair perkataan dari Sufyan Ats-Tsauri. Kita lanjutkan. Wa'lam, ketahuilah, annal la'iqa bil alimi al mutadayyini, yang berhak terhadap alim yang memiliki agama atau mutadayyin soleh, ayyakuna mat'amuhu, yang layak bagi orang yang alim dan soleh itu adalah makanannya, mat'amuhu, wa malbasuhu, pakaiannya, wa maskanuhu, tempat tinggalnya, wa jami'u ma yata'allaqu bima'ashi, dan semua yang terkait dengan kehidupannya, fi dunyahu, di dalam dunianya, wasatan, harus seproporsional. Wasatan, enggak berlebihan kaya banget, enggak miskin banget. Kalau miskin banget, ustaznya nanti dikerjain sama muridnya, ustaz gua miskin banget tuh, nggak enak banget kan. Seimbang, jangan terlalu kaya banget tuh, nanti jadi sombong tuh. Ini kata Imam Al-Ghazali. La yamilu ila tarafi wa tanaumi, tidak cenderung kepada mewah. Tarafu dan tanaum sama artinya mewah. Tapi kalau tarafu mewahnya negatif. Kalau tanaum mewahnya netral. Orang bisa aja mewah, nyaman, tanaum, ada naim, kenikmatan. Itu semua orang bisa. Tapi tarafu mewahnya itu membuat dia sombong. Itu maksudnya. Wala yubaligu fi hadha tarfi, dan tidak berlebihan di dalam sisi ini, illam yubalik fi tarfi zuhdi fi, apabila dia tidak berlebihan dalam sisi kezuhudan. Wayam bagi, maka kata penulis kitab ini, seharusnya selayaknya dia ayah tariza, berhati-hati, minad duhuli, masuk, ala salatin, kepada penguasa, wa arbabi dunya, dan orang-orang yang memiliki dunia, yaitu orang-orang kaya, ma'amkanahu hizran atau hazran minal fitnah. Sebisa mungkin dia menghindari masuk kepada kekuasaan dan kepada orang-orang kaya. Kenapa? Hazaran minal fitnah, supaya dia berhati-hati dari kena fitnah, yaitu musibah. Maka orang alim kalau ingin jaga agamanya, jangan dekat dengan kekuasaan. Jangan terlalu dekat dengan orang kaya, nanti itu diatur. Tuh, kalau dekat dengan orang-orang kaya itu nanti diatur tuh. Biasanya kan orang kaya dengan uangnya bisa ngatur orang. Karena itu maka kalau kita sudah tahu nih perbedaan ulama akhirat dan ulama jahat, ulama utunya, ulama usul, maka kalau kita ditakdirkan nanti jadi seorang ulama, ikuti nih apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Orientasi keulamaan kita harus kepada akhirat dan hidupnya, makanan kita, pakaian kita, tempat tinggal kita harus wasato, proporsional. Tidak ke kanan terlalu berlebihan, tidak ke kiri terlalu hancur. Jadi tengah-tengah. Kenapa? Kalau terlalu miskin repot nanti Pak. Dia nyari duit melalui dengan mengajar dakwahnya. Tapi terlalu kaya, dia repot, nanti dia jadi sombong dengan kekayaannya. Saya pikir ini yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.